Oke, ketemu lagi di channel YouTube Wong Seni, dimana channel ini akan membahas materi-materi pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita bahas? Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa untuk share link, like, subscribe, and comment ya, agar channel ini tambah maju. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis dan fungsi alat musik tradisional. Apa saja jenisnya dan apa saja fungsinya. Oke. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Seperti pada gambar di samping ya, di situ ada kesenian gambang kromong. Gambang kromong dari mana? Gambang kromong merupakan kesenian dari DKI Jakarta. Nah, kita masuk ke jenis alat musik tradisional. Yang pertama di situ ada alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kalau dilihat dari cara memainkannya, angklung termasuk ke dalam jenis kategori alat musik yang digoyangkan ya. Jadi kalau dilihat dari sumber bunyinya, itu angklung termasuk tergolong dalam jenis alat musik idiofon. Idiofon karena suaranya berasalkan dari getaran antara bambu di situ. Ya, itu angklung. Kemudian yang kedua atau berikutnya ada alat musik kolintang. Alat musik kolintang di sini berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Alat musik kolintang terbuat dari bilahan bambu ya. Terus cara memainkannya itu dipukul. Kolintang sendiri jenisnya banyak, ada yang jenis kolintang bass, sopran, alto. Ya, terus ada yang khusus memainkan melodi, memainkan akord, memainkan bass. Itu jenis-jenisnya kolintang. Kemudian berikutnya, nah, bisa kalian lihat gambar di samping, itu gambar alat musik apa kira-kira ya? Sasando. Sasando merupakan alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur, Indonesia bagian timur ya. Cara memainkan alat musik sasando yaitu dengan cara dipetik. Jadi kalau dipetik berarti sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Itu alat musik sasando. Kemudian berikutnya bisa kita lihat di situ ada gambar alat musik sejenis suling ya. Nah, tapi yang ada di sini yaitu alat musik salwang. Salwang merupakan alat musik yang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkan alat musik salwang itu dengan cara ditiup. Nah, kalau alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, itu pasti sumber bunyinya berasal dari aero. Aero itu udara. Jadi seperti saksofon, flute, recorder, itu sumber bunyinya berasal dari udara dan dapat digolongkan ke dalam jenis alat musik aerofon. Ya, itu tadi beberapa contoh jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya, setiap alat musik dari berbagai daerah memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung pada keinginan yang menciptakan atau dari budaya masyarakat setempat.
Adapun beberapa fungsi dari alat musik tradisional sendiri adalah yang pertama sebagai sarana ritual atau upacara adat. Kemudian yang kedua sebagai sarana ekspresi diri ya. Kemudian yang ketiga sebagai sarana pengiring tarian. Dan yang keempat sebagai sarana atau media hiburan. Nah, di sini ada 4 dasarnya fungsi dari alat musik tradisional ya, sebagai sarana ritual atau upacara adat, sebagai sarana ekspresi diri, sebagai sarana pengiring tarian, sebagai sarana media hiburan. Seiring berkembangnya zaman, fungsi musik tradisional sekarang berkembang dan bertambah menjadi sarana ekonomi dan juga sarana pendidikan. Jadi jika digabungkan ada 6 fungsi musik tradisional tadi ya. Yang pertama sebagai sarana ritual atau upacara adat, yang kedua sarana ekspresi diri, yang ketiga sarana apa tadi, hiburan ya, terus lagi tambah 2 ini sarana ekonomi dan sarana pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya ya di tiap fungsi. Nah, yang pertama sebagai sarana ritual atau upacara adat. Bisa kalian lihat di gambar tersebut ada upacara ngaben yang berasal dari Bali. Nah, musik tradisional sebagai sarana ritual atau upacara adat digunakan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan yang dipercayainya. Dan aku kutip di sini ya. Musik tradisional sebagai sarana ritual biasanya digunakan dalam acara ibadah, acara kematian, acara pernikahan, perang dalam bentuk pengucapan mantra-mantra dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali di Indonesia ini yang memfungsikan musik tradisional sebagai sarana ritual atau upacara adat. Ada misalkan di Bali pembakaran mayat ya, ngaben itu juga ada iringannya sendiri. Terus kalau di Jawa itu ada beberapa kayak musik lesung itu untuk upacara menanam padi dan lain-lain lagi, masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya fungsi alat musik tradisional sebagai sarana ekspresi diri ya. Fungsi alat musik tradisional sebagai media ekspresi diri berarti harus bisa menjadi lebih dari sekedar kumpulan melodi atau ritmis. Tetapi di sini alat musik harus mengkomunikasikan suatu perasaan, emosi atau cerita dari sang penciptanya atau komposernya. Maksudnya di sini seorang komposer itu menggambarkan perasaan atau emosi yang dia luapkan, yang dia ungkapkan melalui alat musik. Misalkan dari gambar di layar berikut ada kendang ya, tampilan beberapa kendang atau alat musik perkusi. Di sini bisa menggambarkan misalkan komposernya ingin menggambarkan perasaan yang emosi meluap-luap, marah. Berarti dia menggunakan pola-pola pukulan yang rancak. Nah, itu berarti menggambarkan emosi yang meluap-luap kayak gitu. Itu maksud daripada sarana ekspresi diri. Kemudian yang berikutnya sebagai sarana pengiring tarian. Musik tradisional sebagai sarana pengiring tarian biasanya digunakan untuk mengiringi suatu acara pagelaran tari. Adapun berikut beberapa contohnya. 1. Musik gambang kromong sebagai musik iringan lenong.
yang berasal dari Betawi atau Jakarta ya. Yang kedua, musik gong renteng sebagai pengiring acara mauludan atau keagamaan yang berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, musik sandi suara dan laras madya sebagai pengiring lagu sholawatan di daerah pinggiran di Jawa Tengah. Jadi musik tradisional sendiri bisa digunakan untuk sarana pengiring tarian ya, baik itu secara live atau rekaman. Yang berikutnya sebagai sarana hiburan. Musik tradisional sebagai sarana hiburan dimaksudkan untuk menghibur masyarakat dari kejenuhan dan mengurangi kesedihan. Di sini sifatnya untuk hiburan saja, baik dalam mengisi suatu acara resmi maupun suatu pertunjukan atau konser. Jelas sekali bahwa seni secara garis besar, baik seni musik, seni tari, seni rupa, itu fungsinya lebih banyak sarana hiburannya ya. Jadi dengan kita melihat tampilan suatu, entah itu musik, tari atau apa yang berhubungan dengan seni, kita pasti akan terhibur dan mengurangi rasa kesedihan, kejenuhan gitu. Itu pasti dasar fungsi sebagai sarana hiburan. Kemudian yang berikutnya, fungsi seni sebagai sarana ekonomi. Maksudnya apa? Fungsi alat musik tradisional sebagai sarana ekonomi maksudnya dapat digunakan sebagai mata pencaharian yang bisa menghasilkan uang. Nah, contoh gampangnya kayak gini, ngamen. Nah, entah itu ngamen dalam arti di pinggir jalan, atau ngamen di hotel-hotel, atau ngamen di acara nikahan atau apalah. Nah, di situ seorang seniman bisa mendapatkan upah atau uang. Nah, dari situlah seni dapat dikatakan, khususnya alat musik tradisional dapat dikatakan sebagai sarana ekonomi, karena dengan kita memainkan musik terus kita dibayar dan kita mendapatkan uang. Nah, itu maksud daripada fungsi seni sebagai sarana ekonomi. Misalkan saja seorang pelukis, dia melukis suatu karyanya, terus dia mengadakan pameran. Setelah itu karya lukisannya itu dijual dengan harga yang sangat mahal, habis itu mendapatkan uang. Nah, itu contoh dalam seni rupa. Seni tari pun bisa. Kadang di suatu acara pertunjukan resmi, dia tampil untuk menghibur, menari. Setelah itu bisa mendapatkan fee atau bayaran. Nah, di situ dikatakan fungsi seni sebagai sarana ekonomi. Yang terakhir, fungsi seni sebagai sarana pendidikan. Nah, maksudnya apa? Musik baik digunakan untuk media pembelajaran karena musik mampu menyeimbangkan antara otak kanan dengan otak kiri. Ini berarti menyeimbangkan antara aspek intelektual dengan aspek emosional. Selain itu, dalam permainan ensemble musik di sekolah-sekolah biasanya siswa juga diajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, tanggung jawab, saling menghargai, dan lain-lain. Nah, jika kalian misalkan membuat ensemble musik, satu ensemble isinya 10 anak. Nah, di situ kalian juga mempelajari nilai-nilai sosial, bagaimana caranya kerjasama, bagaimana caranya tanggung jawab. Misalkan Anda di sini misalkan gambarnya alat musik angklung ya. Misalkan anak yang berbaju kuning itu memegang nada re. Ya, dia harus tanggung jawab di mana nada re itu bunyi, dia harus membunyikan angklung tersebut. Jika jatahnya di nada sol, ya dia harus diam. Nah, itu butuh kerjasama yang kompak dan tanggung jawab tiap
personilnya. Dan juga harus saling menghargai, jangan pingin egonya lebih ini ya, egonya lebih tinggi, ingin kelihatan lebih bagus, itu nggak bisa. Nah, di situ maksud daripada fungsi alat musik tradisional sebagai sarana pendidikan. Oke, itu tadi materi jenis dan fungsi alat musik tradisional khususnya di Indonesia. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilafannya, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bersama channel Wong Seni.